Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu harap kalian dalam kondisi baik dan sehat sehingga siap untuk mengikuti KBM pada pertemuan kali ini dengan maksimal. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas pada bab yang sama pada pertemuan kemarin, yaitu konsep wilayah dan tata ruang. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu perwilayahan. Nah, kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep wilayah, ada pengertian wilayah, ada pembagian wilayah, kemudian ada istilah-istilah yang mirip dengan istilah wilayah, ada lokasi, ada kawasan, ada daerah, itu. Nah, kemarin kita sudah membahas wilayah. Kemudian sekarang perwilayahan. Bedanya apa? Nah, kemarin dalam membahas konsep wilayah, kita sedikit menyinggung mengenai jenis-jenis wilayah. Ada wilayah industri, ada wilayah pemukiman, ada wilayah perkotaan, ada wilayah pedesaan, wilayah pegunungan, wilayah pantai. Nah, jika kita mengingat sedikit, arti dari wilayah itu adalah bagian dari permukaan bumi yang bisa dibedakan oleh karakteristik tertentu sehingga berbeda dengan daerah lain atau berbeda dari bagian permukaan bumi yang lainnya. Jadi satu wilayah itu mempunyai satu karakteristik khas. Wilayah lainnya juga mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dari wilayah yang satunya. Nah, kemudian nyambung ke subbab yang kedua kali ini, di sini kita akan belajar mengenai dasar dari pembagian wilayah. Tadi kok bisa sih disebut ada wilayah industri, ada wilayah pemukiman, wilayah pedesaan, nanti wilayah penghasil minyak, ada wilayah penghasil padi, atau wilayah yang lainnya. Nah, masuk ke materi perwilayahan. Di sini kita cari tahu dulu mengenai pengertian perwilayahan. Di sini perwilayahan itu disebut sebagai proses membagi ruang menjadi beberapa bagian. Perwilayahan, proses membagi ruang menjadi beberapa bagian. Jadi ini prosesnya. Gimana sih menentukan ini kok wilayah formal, ini kok wilayah fungsional. Nah, caranya ada di sini, di pembahasan perwilayahan. Nah, untuk melakukan regionalisasi atau perwilayahan, jadi cara untuk membagi ruang menjadi beberapa wilayah ini juga disebut dengan regionalisasi. Nah, untuk melakukan regionalisasi atau perwilayahan dari suatu permukaan bumi itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Nah, cara yang bisa kita lakukan itu menggunakan aspek-aspek tertentu yang dimiliki oleh bagian permukaan bumi tersebut. Sehingga nantinya bagian dari permukaan bumi itu menjadi relatif homogen. Jadi kita kembali ke konsep wilayah kemarin bahwa satu wilayah ini mempunyai satu karakteristik tertentu yang mempunyai kita memilih satu sifat yang paling dominan. Nah, di sini sama konsepnya. Jadi kita menggunakan aspek tertentu dari bagian permukaan bumi itu sehingga bagian permukaan bumi itu menjadi relatif homogen atau seragam atau sama. Nah, coba di sini ada dua contoh peta. Yang di sebelah kan kiri ini ada peta 6 negara penghasil tembakau terbesar di dunia. Kemudian peta di sebelah kanan ini ada peta sebaran wilayah wabah COVID-19. Nah, ada satu sifat, ada satu karakteristik yang mendominasi dari dasar pembagian wilayah di dua peta ini. Kalau yang sebelah kiri, karakteristik yang mendominasi adalah komoditas tembakau. Negara yang mampu menghasilkan tembakau paling besar, ini di sini muncul ada Amerika Serikat, Argentina, Brazil, India, China,
dan Indonesia nomor 6. Karakteristik yang mendominasi adalah komoditas tembakau yang mampu dihasilkan oleh negara-negara ini. Kemudian, peta yang satunya adalah peta sebaran wilayah wabah COVID-19. Jadi, melalui peta yang di sebelah kanan ini, kita bisa mengetahui daerah-daerah atau negara-negara yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Tentu saja, dua peta ini mempunyai sifat yang berbeda. Kalau yang sebelah kiri penghasil tembakau terbesar di dunia, bisa jadi ini sudah sejak lama memang negara ini mengandalkan tembakau. Sedangkan yang di sebelah kanan, mungkin tentu saja kita tahu bahwa negara-negara ini dulunya bukan negara pandemi COVID-19. Jadi yang satunya bersifat relatif statis, yang satunya bersifat relatif dinamis, baru. Bisa jadi nanti juga berubah sebaran wilayahnya atau bahkan hilang, bersih semuanya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Dasar pembagian perwilayahannya seperti apa? Dasarnya apa yang digunakan? Nah, kita akan mempelajari lebih jauh pada slide berikutnya. Nah, secara umum, regionalisasi atau perwilayahan bagian-bagian permukaan bumi ini bisa dilakukan menggunakan 4 dasar. Jadi, kita melakukan pembagian ruang di permukaan bumi, melakukan pembagian wilayah, ini bisa menggunakan 4 dasar. Dasar yang pertama yang bisa kita gunakan adalah similarity. Dasar yang kedua, river basin. Kemudian ada functionality, dan yang keempat ada ad hoc. Jadi, dasar yang bisa digunakan ada similarity, river basin, functionality, dan ad hoc. Nah, kita cari tahu lebih jelasnya di setiap jenisnya. Yang pertama adalah similarity. Kalau mungkin kalian yang sudah familiar dengan bahasa Inggris similarity, ini mirip dengan similar, sama, persamaan. Jadi yang kita cari tahu di sini adalah persamaannya. Nah, di dalam tulisan slide itu sudah muncul. Asas similarity itu sama dengan asas kesamaan. Ada yang menyebutnya juga sebagai asas homogeneity. Asas similarity sama dengan asas kesamaan, sama dengan asas homogeneity. Nah, ini adalah suatu dasar untuk menentukan bahwa bagian dari permukaan bumi ini bisa disebut dengan suatu region atau wilayah karena memiliki karakteristik yang homogen, yang sama. Baik kesamaan secara fisik maupun kesamaan secara kultur atau budaya. Nah, kemarin di konsep wilayah kita sudah membahas bagaimana kita menentukan pembagian wilayah, perbedaan wilayah itu secara fisik dan secara sosialnya. Nah, kita ingat-ingat lagi, kesamaan fisik itu bisa kita lihat perbedaannya bisa dari bentuk lahan, bisa dari jenis tanah, bisa dari morfologinya, bisa dari iklimnya. Nah, itu yang Ibu tulis di situ, contohnya hanya 2 ya. Jadi sifat-sifat fisiknya, kalau lupa bisa buka lagi materi kelas 1, ada aspek geografi, aspek fisik, dan aspek sosial. Kemudian dari budayanya atau kulturnya, bisa dilihat dari mata pencahariannya, bisa dari adat istiadatnya, nanti bisa dari pendidikannya dan dari sistem kemasyarakatannya. Itu yang aspek fisik dan aspek sosial. Jadi kita mencari tahu kesamaan karakteristik baik fisik maupun budaya atau kultur atau sosial. Itu yang similarity. Contohnya masih ingat ya, kemarin kan sudah disebutkan ada, kalau yang fisik itu bisa ada wilayah pantai, ada wilayah pegunungan karena perbedaan karakteristik fisiologinya, morfologinya. Itu. Kemudian dasar kedua yang bisa digunakan adalah river basin. Nah, river basin di sini adalah penentuan suatu permukaan bumi sebagai suatu region atau sebagai suatu wilayah berdasarkan satuan lahan area daerah aliran sungai atau watershed.
Maaf, ini typo ya, harusnya lahan daerah aliran sungai atau disingkat DAS. Jadi berdasarkan satuan lahan daerah aliran sungai atau DAS. Nah, DAS ini sendiri apa? Mungkin ada yang belum tahu. DAS ini adalah daerah yang menjadi tempat peresapan air hujan yang dibatasi oleh igir-igir sehingga air hujan terkonsentrasi melalui berbagai anak sungai menuju sungai utama yang merupakan satu outlet atau satu pintu jalur menuju ke laut. Jadi jangan dibayangkan bahwa aliran DAS ini adalah wilayah yang sempit. DAS ini bahkan luasnya bisa lebih dari satu luas wilayah administrasi daerah tertentu. Nah, untuk mempermudah gambaran kalian, ini ada contoh DAS, daerah aliran sungai suatu wilayah. Jadi dari area gunung, daerah tangkapan air hujan hingga menuju laut, yaitu tempat muara sungai. Nah, di sini ada sungai utama, kemudian ada anak-anak sungainya. Nah, satu wilayah area yang sangat luas inilah yang disebut dengan daerah aliran sungai. Ini ada area peresapan air hujan masuk ke anak-anak sungai, kemudian masuk ke sungai utama dan menuju ke laut. Ini wilayah river basin. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan fungsionality, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa mempermudah untuk mengingat-ingat berdasarkan fungsinya. Jadi fungsionality berdasarkan fungsinya. Jadi dasarnya yang dipakai adalah fungsi suatu wilayah. Nah, di sini disebutkan bahwa fungsionality ini bagian dari permukaan bumi ini dapat dinyatakan sebagai suatu region atau suatu wilayah karena memiliki kesamaan fungsi. Wilayahnya ini mempunyai fungsi tertentu. Nah, fungsi tersebut muncul karena ada perbedaan potensi fisik, budaya, atau perpaduan antara fisik dan budaya. Nah, kembali lagi ke materi sebelumnya, jika kalian ingat, dalam wilayah fungsional, Ibu menyebutkan ada beberapa contoh, yaitu wilayah pelestarian alam, wilayah suaka alam, wilayah suaka marga satwa, wilayah hutan lindung. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang dikelompokkan menjadi satu karena mempunyai satu fungsi tertentu. Untuk pelestarian hewan, untuk pelestarian tumbuhan, dan untuk menjaga pasokan air tanah, hutan lindung. Misal, di sini Ibu ambil contoh, ada wilayah penghasil tembakau, seperti contoh peta yang Ibu sebutkan, tampilkan di awal tadi, karena fungsi daerahnya adalah sebagai penghasil tembakau atau pusat bisnis. Misal kemarin ada Jabodetabek, di sana wilayah industri, fokusnya pada bisnis. Kemudian ada daerah pengekspor minyak. Nah, ini adalah contoh dari pembagian wilayah berdasarkan fungsinya. Lalu yang terakhir adalah ad hoc, yaitu penentuan region berdasarkan salah satu kesamaan karakter yang dimiliki bagian tertentu dari permukaan bumi yang bersifat relatif tidak tetap atau hanya sementara karena ada peristiwa tertentu atau tujuan tertentu. Jadi untuk sederhananya, pembagian berdasarkan ad hoc ini adalah penentuan region atau penentuan wilayah berdasarkan satu kesamaan karakter yang bersifat relatif tidak tetap atau hanya sementara, bisa karena peristiwa tertentu atau untuk tujuan tertentu. Contohnya apa? Oh, ada wilayah sebaran pandemi COVID-19 seperti peta yang Ibu tampilkan di awal tadi. Jadi, karena ada wabah COVID-19 ini, maka kita bisa menentukan wilayah-wilayah mana sih yang termasuk negara-negara yang sudah terjangkit COVID-19 ini. Jadi kita bisa sebut sebagai negara itu adalah sebagai negara pandemik COVID-19. Kemudian wilayah pemilihan umum ini muncul ketika nanti ada masa hajatan besar pemilu. Ada nanti muncul wilayah-wilayah untuk pemilihan umum. Kemudian wilayah terdampak bencana. Misalkan di Indonesia terjadi bencana,
maka bencana ini biasanya hanya menimpa beberapa wilayah saja. Nah, kemudian muncullah penentuan wilayah mana sih daerah-daerah yang terdampak bencana. Nah, ini kan hanya sementara atau disebabkan karena peristiwa tertentu yang nantinya akan bisa kembali pulih seperti sedia kala. Nah, itu tadi adalah pembagian dasar yang bisa kita gunakan untuk penentuan perwilayahan. Oke, mungkin bisa kita review. Nah, oke. Hari ini kita bahas adalah dasar untuk menentukan regionalisasi. Itu ada 4. Similarity berdasarkan kesamaan karakter, river basin berdasarkan area daerah aliran sungai, functionality berdasarkan fungsi suatu wilayah, dan ad hoc berdasarkan karakter yang bersifat sementara atau yang disebabkan karena peristiwa atau untuk tujuan tertentu. Nah, ini adalah materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Jadi, mungkin kalian bisa sambil mencatat atau memplay ulang video ini untuk mencatat hal-hal yang sekiranya penting atau membuat ringkasan di buku kalian, sehingga nanti untuk bisa mempermudah kalian dalam memahami materi wilayah dan perwilayahan. Nah, untuk pertemuan kali ini, sekian penjelasan yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada video kali ini bisa kalian pahami dengan baik, bisa membantu kalian memahami materi di bab konsep wilayah dan tata ruang. Untuk pertanyaan lebih lanjut, bisa kalian sampaikan melalui chat diskusi yang bisa nanti kita bisa diskusi di sana mengenai topik-topik yang mungkin kalian masih bingung atau masih kesulitan untuk memahami. Oke, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.